Halo, kembali lagi dengan saya Luis. Di video sebelumnya kan udah mencuci tuh. Nah, kalau di video kali ini kita akan servis. Dan Om Gun juga akan ngasih tahu gimana cara servis. Motor yang ini kita akan servis. Tahu motor ini apa namanya? Ini adalah Yamaha Alfa. Penasaran gimana cara servisnya? Simak video ini sampai habis. Pertama yang harus kamu siapkan adalah perkakas. Ya, di sini saya gunakan toolkit yang ada di dalam tas. Nanti kita nggak pakai semua sih. Lalu ada bensin untuk membersihkan bagian-bagian yang kotor. Kemudian setelah itu kita membutuhkan, nah ini dia, kompresor ya, untuk membersihkan celah-celah kecil ya. Kalau kalian nggak punya, nggak perlu juga sih. Lalu ada lap, nggak perlu yang baru ya, yang bekas juga jadi. Pertama kamu ambil obeng. Nah, obeng yang digunakan adalah obeng kembang. Lalu kamu pakai tang, nah yang seperti ini ya, fungsi untuk menjepit. Lalu kamu membutuhkan yang namanya kain lap yang tadi udah kita siapkan. Nah, kebetulan ini pakai handuk bekas ya. Lalu kamu butuh bensin untuk membilas dan membersihkan. Untuk beberapa bagian nanti kamu akan membutuhkan cairan khusus yang lebih kuat membersihkannya, yaitu karburator silinder. Bukan yang ini, tapi yang ini dia. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bukan ini juga, ini nggak diperlukan juga ya. Kalian butuh, bukan, nggak perlu. Kita bukan untuk tawuran di sini. Tolong editor ini bisa di-cut nggak sih? Nah, kalian butuh yang namanya kompresor. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk membersihkan bagian terkecil. Pertama kamu buka seluruh baut yang ada di bagian motor kamu ya. Tentunya baut-baut yang menutupi bagian mesin yang akan kita treatment nanti. Ya, seperti kita lihat ya, ini dia karburatornya, kotor sekali teman-teman. Nah, kita buka bagian karburator ini. Pertama yang tadi ya, dibuka dulu karet untuk filter udaranya, lalu buka tutup skepnya, cabut semua jalur-jalur kabel, ada kabel bensin, kabel gas, dan lain sebagainya. Nah, jika kalian agak kesulitan, kalian bisa gunakan kunci ring atau kunci pas ya. Ini tergantung dari baut yang kalian pakai itu seperti apa sih jenisnya. Oke, ini jangan lupa ya, karena motor ini 2 tak, ini jangan lupa juga dicabut. Ini ada kabel atau selang untuk oli samping. Nah, udah tercabut. Kita lihat. Sangat kotor ya, bisa terlihat. Lanjut kita ke bagian cylinder head. Nah, cylinder head ini juga penting untuk dibersihkan, khusus untuk sepeda motor 2 tak ya. Caranya bagaimana? Gampang sekali, karena tidak ada noken as. Kalian cukup membuka keempat baut ini dengan menggunakan ini. Ini kunci ratchet atau kunci trek, apapun itu. Buka kepala busi, lalu buka keempat baut dengan menggunakan kunci ratchet ini. Ya, lakukan secara perlahan ya teman-teman ya. Oke, kita tinggal buka silinder headnya. Nah, terlihat kan kotor. Nanti kita bersihkan ya. Selain itu kita juga harus cek bagian ini ya, kepala piston. Ini biasanya hitam nih. Ini adalah sisa kerak pembakaran. Berhubung ini motor 2 tak, di mana pembakaran tidak sempurna. Biasanya penumpukan karbon ini kerap terjadi. Nah, ini juga harus kita bersihkan teman-teman ya. Oke, masuk ke karburator. Kita bongkar dulu nih untuk bagian bawahnya ya. Ada keempat baut yang bisa kita buka. Nah, itu dia isinya. Ada pelampung, kita copot.
Lalu di sini ada packing, kita lepas juga, lepas semua bagian. Nah, ini spuyer ya. Kita tuangkan bensin yang udah kita siapkan secukupnya ke dalam sebuah wadah. Nah, lalu kita masukkan semua bagian yang akan kita bersihkan dari karburator ini. Semuanya ya. Oke, kita sikat. Sebenarnya harusnya pakai kuas sih, tapi berhubung yang ada di rumah cuma sikat, ya udah nggak apa-apa. Kita sikat semua bagian yang kotor, pelan-pelan aja. Kenapa? Karena sikat ini nanti akan saya pakai kembali setelah sesi ini selesai. Oke, nah ini agak-agak susah nih hilang. Nah, fungsi karburator cleaner untuk membersihkan bagian-bagian yang membandel seperti ini ya. Kita sikat lebih kuat, nah, tapi pakai perasaan ya teman-teman ya. Oke, saat ini kita buka bagian spuyernya ya. Nah, di sini ada main jet. Nah, kita buka. Lalu untuk lubang sebelahnya nih, ini ada yang lebih kecil lagi nih. Ini namanya pilot jet. Membukanya harus pakai obeng lebih kecil. Nah, ini dia. Nah, kelihatan ya teman-teman berkerak ya, ada putih-putih di sana. Ini nanti kita bersihkan. Lubang ini juga kita bersihkan dengan menggunakan karburator cleaner ya teman-teman. Pelan-pelan aja supaya nggak muncrat. Oke, pastikan semua lubang atau semua nozzle itu disemproti dengan cairan dari karburator cleaner ini supaya kita mendapatkan hasil yang bersih maksimal. Tidak lupa bagian spuyer yang udah kita copot tadi juga kita bersihkan ya, khususnya lubang kecil ini kita semprotkan. Fungsinya untuk memastikan nozzle-nozzle yang sangat kecil ini sudah tidak tersumbat, sehingga aliran bahan bakar ke ruang mesin menjadi lancar kembali. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman ya, ini adalah sisa dari kotoran yang sudah rontok dari karburator yang baru saja kita bersihkan. Terlihat pasir-pasir mengendap dan warna bensinnya pun sudah menjadi agak-agak kehitaman gitu ya. Oke, sesi berikutnya adalah pengeringan. Teman-teman bisa menggunakan kompresor yang udah disiapkan. Kalau teman-teman tidak ada kompresor di rumah, teman-teman bisa ditiup-tiup saja dengan manual ya. Lanjut kita ke sesi head cylinder. Nah, bagian hitam ini akan kita bersihkan juga nih dengan menggunakan cairan karburator cleaner. Kita semprot saja secukupnya, lalu kita sikat. Nah, terlihat mulai rontok teman-teman kerak-keraknya. Gosok terus. Jika dirasa masih kurang, semprotkan kembali ya teman-teman ya. Nah, masih tersisa ya. Yuk kita gosok kembali dengan menggunakan sikat. Beberapa mungkin bisa menggunakan amplas ya. Jangan yang terlalu kasar, tapi saya di sini tidak menyarankan. Kenapa? Karena biasanya kalau amplas itu akan mengikis lebih dalam dan bisa berpotensi terjadi kebocoran saat pemasangan ulang nanti. Ini masih ada yang bandel, kita sikat lagi. Oke, sudah mulai bersih ya teman-teman ya. Tambahkan sedikit bensin. Ini sisa terakhir ini saya coba gosok pakai kain saja. Ini harusnya sih hilang ya, karena cairan karburator cleaner itu cukup keras juga teman-teman. Nah, betul kan? Seperti that, hilang dan kinclong. Lanjut, kita ke sesi head piston. Kita gunakan cairan yang sama juga, karburator cleaner. Disemprot secukupnya lalu sikat. Ya, sikat dengan gerakan memutar ke atas ke bawah. Semua bagian yang hitam ini harus menjadi putih kembali. Ini sama ya dengan head cylinder tadi ya. Ini teman-teman bisa juga menggunakan amplas, tapi ya lagi-lagi di sini saya tidak merekomendasikan ya.
bersabar teman-teman, jika dirasa masih kurang maksimal bisa dilakukan pengulangan. Terus semprotkan kembali karburator cleanernya, lalu sikat lagi dengan sikat yang udah kita siapkan tadi. Ingat, jangan keras-keras gosoknya ya, karena sikatnya masih mau dipakai. Nah, itu dia. Setelah berjuang sedemikian lama, akhirnya dia menjadi kinclong ya. Final touch, kita bilas. Nah, putih kan? Nah, kalau udah bersih gini ruang bakar, harusnya tarikannya nih enak nih. Oke, kita rakit kembali. Ketika sudah bersih, head silindernya juga, packing tadi sudah masuk head cylinder. Jangan lupa ring ya, ring ini penting, kadang kelupaan ya, aduh. Oke, kita pasang ring di keempat sisi baut yang ada di head cylinder ini. Nah, kalau ini kebetulan ke bawah asnya nih, abaikan aja ya. Ini agak ngaco juga nih motor sebiji. Pasang mur pengikatnya di keempat sisi, pastikan tidak ada baut yang dol ya. Setelah terpasang, kita kencangkan dengan kunci ratchet tadi ya. Ini kencenginnya teman-teman pakai perasaan aja teman-teman, jangan terlalu kencang, khawatirnya nanti dol. Kalau dol, nambah kerjaan baru. Selesai, kita pasang, mantap. Balik ke karburator yang sudah bersih, kita rakit ulang juga. Masukkan spooyer, pilot jet, main jet sesuai pada tempatnya. Pasang ini, saya bilangnya apa ya, Apollo. Nah, ini kita pasangkan ke pelampung, lalu masukin ke jalur bensinnya. Kita cek, oke, sudah berfungsi. Tinggal kita pasang packing, jangan terbalik. Nah, pasang tutupnya, kencangkan dengan 4 baut yang tadi dibuka di awal. Selesai. Lanjut, kita rakit kembali karburator yang sudah bersih ke intake manifold ya. Hanya mengulangi langkah-langkah yang tadi sudah kita lakukan di awal. Kencangkan bautnya, pasangkan juga skep. Ini pastikan sesuai jalur ya teman-teman ya. Tidak ada yang menyangkut, pastikan semua lancar. Oke, tidak lupa juga kita pasang kembali karet filternya ya. Lalu ini ada selang-selang juga kita pasang kembali ke tempatnya. Jangan lupa ya, selang oli samping. Penting itu teman-teman. Udah selesai semua dan mantap. Setelah selesai, head cylinder sudah, karburator sudah, lanjut ke sektor bodi. Kita pasang semua cover sesuai dengan posisinya masing-masing. Kencangkan dengan baut-bautnya. Ingat, jangan sampai ada baut yang bersisa. Berapa yang kamu buka, segitu juga yang kamu pasang. Jangan bersisa. Ya, sudah selesai. Saatnya dilakukan pengetesan ya. Kita engkol, cekur, sekali pancal muni, langsung menyala. Layer, sudah oke. Mantap.
Nah, ternyata nggak susah juga ya. Jadi teman-teman juga bisa coba nih di rumahnya sendiri. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. Luis lagi duduk lagi nih di motornya Om Gun. Nanti kalau udah jadi, boleh nggak Luis ulas Om? Nggak boleh. Pulang.